Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judanti. Saya dari kelas Informatika D dengan NIM D0222023. Apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja dalam setiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Tekanan dapat timbul karena adanya gaya yang bekerja pada benda per satuan luas permukaan dengan area yang tegak lurus dengan permukaan tersebut. Suatu tekanan sangat bergantung pada besarnya gaya yang diberikan. Tekanan yang dihasilkan akan semakin besar ketika gaya yang diberikan pun semakin besar. Maka tekanan berbanding lurus dengan gaya. Rumus sebuah tekanan. Tekanan adalah suatu ukuran yang terdiri dari besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satuan luas permukaan bidang. Tekanan. Secara matematis, tekanan dapat dihitung dan dinyatakan ke dalam sebuah rumus tekanan pada zat padat. P sama dengan F per A. P tekanan atau N per M2 atau PA. F sama dengan gaya tekan atau N. A sama dengan luas permukaan atau M pangkat 2. Rumus tekanan jika diketahui massa bendanya. P sama dengan M kali G per A. M sama dengan massa benda kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi atau M per sekon kuadrat. A sama dengan luas permukaan M kuadrat. Rumus tekanan berdasarkan jenisnya. Tekanan zat padat. Tekanan terhadap zat gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekanan padat. Semakin luas alat dari bidang tekanannya, maka akan semakin kecil tekanan yang diberikan. Rumus tekanan zat padat. P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan atau N per M2 atau PA. F sama dengan gaya tekan atau N. A sama dengan luas permukaan M pangkat 2. Rumus tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh kedalaman dari suatu benda. Tekanan akan dipengaruhi oleh daya pancar yang keluar dari tabung berlubang yang diisi oleh zat cair. Jika benda semakin dalam, maka tekanan zat cair akan semakin besar. Tekanan terhadap zat cair yang diam sendiri tersebut disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan pada zat cair. pH sama dengan P kali G kali H atau pH sama dengan S kali H. pH sama dengan tekanan hidrostatis atau N per M2 atau PA. P sama dengan massa jenis zat cair kilogram M per M pangkat 3 per G percepatan gravitasi M per sekon kuadrat. H kedalaman zat cair atau M. S sama dengan berat jenis zat cair N per M pangkat 3. Tekanan pada zat gas akan dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat. Karena hal ini, tekanan udara di setiap tempat bisa berbeda-beda. Berikut ini rumus hubungan antara tekanan udara dan ketinggian tempat. Tekanan 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 PA atau 1 atm sama dengan 76 cmhg. Keterangan P1 tekanan awal atau bisa disebut ATM, V1 volume awal atau M pangkat 3, P2 tekanan akhir atau ATM, V2 volume akhir M pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti dengan NIM D0222351. Oke, langsung saja ke contoh soal. Sebuah kubus kayu yang sisinya 20 cm terletak di atas lantai. Jika berat kubus sama dengan 18 N, besar tekanan kubus terhadap lantai adalah, diketahui S sama dengan 20 cm, F sama dengan 18 N, yang ditanyakan P. Jawab A. Luas alas kubus. S kuadrat sama dengan 400 cm kuadrat sama dengan 0,04 m kuadrat. Tekanan kubus dapat dihitung sebagai berikut, di mana rumusnya itu P sama dengan F per A. P sama dengan 18 N per
0,04 M kuadrat sama dengan 450 N per M kuadrat. Massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar, di mana rumusnya yaitu P sama dengan M per V. Keterangan P dibaca rho, kemudian merupakan massa jenis suatu benda kilogram per M pangkat 3. M merupakan massa benda kilogram, V merupakan volume benda M pangkat 3. Massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Hukum-hukum pada fluida statis. Tekanan. Tahukah Anda untuk dapat meluncur di atas kolam es beku, pemain luncur es menggunakan sepatu luncur. Sepatu luncur ini memiliki pisau pada bagian bawahnya. Pisau ini memberi tekanan yang besar pada lantai es beku, hingga es tepat di bawah pisau mencair. Tetapi di kiri kanannya tidak cairan di bawah es berfungsi sebagai pelumas, sedangkan es beku di kiri dan kanan pisau tetap mencengkram pisau, sehingga sepatu luncur beserta pemain dapat meluncur di atas kolam beku. Bagian es yang mencair segera membeku setelah tekanan pisau hilang. Karena permainan berpindah, tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan. P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, PA atau N per M pangkat 2. F sama dengan gaya tekan, M kurung N. A sama dengan luas permukaan tekan, M pangkat 2. Satuan tekanan yang sering digunakan, 1 bar sama dengan 10 pangkat M pangkat 5 PA, 1 ATM sama dengan 76 CMHG sama dengan 760 mmHg. 1,01 bar sama dengan 1,01 dikali 150 PA. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel air menekan partikel di bawahnya, begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita dalam kurun tekanan hidrostatis akan semakin besar. Tekanan hidrostatis dalam kurun ketika fluida dalam keadaan diam pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luas permukaan air ataupun bentuk bejana air akan berdasarkan luas objek yang menerima atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objek dengan persamaan pH sama dengan PGH. Keterangan P adalah berat gravitasi untuk air tawar, P sama dengan 1000 kg per kubik. K adalah besar percepatan gravitasi dalam kurung percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar 9 sama dengan 9,8 m S2. H adalah kedalaman yang diukur dari permukaan air. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Tekanan mutlak.
Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami benda atau objek yang berada di dalam air dan dinyatakan dengan PT P tambah PGH. Keterangan PT sama dengan tekanan mutlak atau PA. PO tekanan atmosfer PA. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah sebuah hukum dalam ilmu fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruangan tertutup akan saling diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini diberikan nama dari nama matematikawan asal Prancis yang menemukan hukum ini. Blaise Pascal. Pascal awalnya menemukan dasar hukum ini pada 1653 dalam mempublikasikan penemuannya pada 1663. Pascal menerbitkan risalah tentang keseimbangan cairan pada 1663 tentang prinsip-prinsip fluida statis atau fluida yang tak bergerak. Hal ini pula yang kemudian terus menjadi pengalaman Pascal hingga ia menemukan hukum Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rian Hassani, NIM D022522. Di sini saya akan melanjutkan materi bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Pascal menemukan hukum ini sebenarnya dengan eksperimen sederhana yang disebut dengan percobaan Torricelli. Ia melakukannya dengan hanya menggunakan kantong plastik. Kantong plastik itu ia isi air dan kemudian ia membuat beberapa lubang. Pascal mengamati dan menemukan bahwa kucuran air yang keluar dari kantong plastik memiliki pancaran yang sama kuat. Rumus hukum Pascal. Hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut ini. P sama dengan F dibagi A dengan P sama dengan tekanan, A sama dengan luas permukaan, F sama dengan gaya. Satuan yang baku atau SI dari gaya adalah Newton, sedangkan luas permukaan adalah meter persegi. Dari hal ini didapatkan bahwa tekanan yang dinyatakan dengan Newton atau dikenal sebagai Pascal. Sebut saja piston sebelah kiri adalah tekanan 1 dan sebelah kanan tekanan 2. Dengan rumus atas kita dapat mengetahui bahwa tekanan keduanya akan selalu sama mengikuti apa yang dikatakan hukum Pascal. Artinya tekanan 1. Dari sini kita dapatkan bahwa gaya 1 berluas sama gaya 1 berluas 1 sama dengan gaya 2 berluas 2. Penerapan hukum Pascal dalam sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat-alat yang menggunakan hukum Pascal sebagai sistem utama. Mereka terutama alat yang menggunakan fluida atau mesin-mesin hidrolik. Hukum Pascal membuat sebuah alat bisa memberikan tekanan yang besar meski hanya diberikan sebuah tekanan yang kecil saja sebagai masuknya hidrolik. Dongkrak adalah salah satu alat wajib yang dimiliki oleh para pengemudi mobil, yang bisa menjadi penyelamat ketika terjadi kerusakan mobil maupun ban bocor. Di dalam dongkrak ada dua tabung dengan ukuran berbeda, berdiameter kecil dan besar. Dan hal ini jadi rahasia bagaimana dongkrak bekerja.
Di dalam tabung-tabung tersebut ada penghisap yang ketika diberi tekanan pada penghisap kecil akan diteruskan ke penghisap besar. Hal ini membuat gaya tekan kecil saat memompa dongkrak akan menjadi gaya besar yang bisa digunakan untuk mengangkat mobil yang super berat. Mesin hidrolik. Mesin hidrolik banyak digunakan di tempat pencucian mobil maupun bengkel-bengkel mobil. Dengan hukum Pascal, mesin hidrolik bisa mengangkat mobil yang super berat hingga ke atas mesin, mendapatkan tekanan awal yang kecil saja. Rem hidrolik. Rem hidrolik memanfaatkan minyak rem yang berfungsi sebagai fluida statis dan memanfaatkan hukum Pascal. Ketika rem diinjak atau ditekan, minyak rem akan bergerak dan memberi tekanan kepada cakram atau sepatu pijit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.